Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang pada hari ini, Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022. Wow, tidak terasa ya kita sudah berada di minggu kedua di bulan Juli ini. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan benar-benar luar biasa dalam kehidupan saya dan juga saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah online kita pada hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita semua boleh menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita bersiap menerima berkat Tuhan melalui ibadah online pada hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyiapkan Alkitab agar kita dapat mengerti dan kita dapat memahami setiap kebenaran firman yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita akan memulaikan ibadah online kita pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa, atas berkat-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami sampai pada hari ini Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu ada bagi kami. Kapanpun kami membutuhkan Engkau Tuhan, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu ada bagi kami Bapa. Terima kasih kami menyerahkan ibadah online kami pada hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai setiap kami Tuhan, yang ada dalam setiap pribadi kami Tuhan. Urapi setiap kami Bapa yang melayani, urapi setiap kami juga Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini Bapa. Urapi juga hamba-Mu yang nanti akan memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menerima berkat yang luar biasa melalui ibadah online pada hari ini. Terima kasih kami akan mulaikan ibadah online kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat menerima berkat Tuhan, selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bersorak buat Allah kita yang hebat. Haleluya. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita mau bersorak buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari nyanyi bersama. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Bersama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, perkasa selamanya. Katakan dia kekuatan. Yesus kau kekuatan. Buat
Kami rindu karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Haleluya. Mari terus ada dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau terima kekuatan yang baru. Kita mau terima biar roh Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita. Roh Kudus
Tuhan setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau saat pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama menikmati hadirat-Mu, satu kebaikan, satu kemurahan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan hidup yang lebih segar lagi ya Yesus. Engkau yang sudah angkat setiap kelemahan kami Tuhan. Engkau yang gantikan dengan kuasa-Mu yang bekerja melawat setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami rindu Tuhan bersama-sama. Kami ingin duduk diam Tuhan untuk mendengar kebenaran firman, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mari Engkau yang menolong setiap kami dimanapun kami berada Tuhan pagi hari ini. Biar Roh Tuhan terus bekerja Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Kau sanggup kerjakan sesuatu yang luar biasa buat kami. Kau yang sanggup menolong hamba-Mu dan menolong kami semua. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini saya beri judul berpikir panjang. Ini memang satu topik yang mungkin jarang dibahas, tetapi saya berdoa, saya berharap melalui firman Tuhan ini kita bisa mendapatkan satu pelajaran dan mendapatkan berkat di dalamnya sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, hidup ini merupakan sebuah perjalanan panjang. Karena ini merupakan sebuah perjalanan panjang, maka diperlukan juga sebuah pemikiran yang panjang untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Kita melihat bahwa sepanjang apapun kita hidup, maka sepanjang itu pula kita harus berpikir. Kalau kita lihat di dalam kehidupan ini tentang berpikir, ada mungkin saya bisa kasih 3 hal tentang kategori orang yang berpikir. Jadi kalau kita lihat tentang orang yang berpikir ini, yang pertama, jadi ada orang yang bertindak baru kemudian berpikir. Golongan kedua, berpikir dulu baru bertindak. Golongan ketiga adalah orang yang tidak pernah berpikir baik sebelum bertindak maupun sesudah bertindak. Dan kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa tentang berpikir ini ternyata Tuhan menasihatkan di dalam firman-Nya bahwa kita di dalam menjalani kehidupan ini kita harus memakai hikmat yang dari Tuhan untuk kita gunakan berpikir sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua melihat satu ayat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 bagian B. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 4 bagian B, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kalau dari terjemahan lain di sana dikatakan kata kesabaran ini mempunyai arti berpikir, ketenangan, membuka ruang. Itu akan mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, memberitahu kita, ketika kita mau berpikir panjang, kita mau tenang, kita mau ambil waktu untuk sabar, maka dikatakan itu akan mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, saya akan bacakan ayat 1 dan ayat 4. Di sana dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang keempat, manusia akan suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kalau kita mau berpikir panjang, mengambil waktu untuk tenang,
sehingga dapat berpikir panjang, dikatakan akan mencegah kesalahan-kesalahan besar. Tetapi kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, justru salah satu ciri dari manusia akhir zaman adalah di sana dikatakan bahwa mereka tidak berpikir panjang. Mereka akan berlagak tahu. Ayat ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 ini sudah sering kita baca. Itu adalah gejala-gejala atau sindrom buruk dari manusia akhir zaman. Kita sudah sering baca. Saya juga sudah sering baca. Sampai satu kali ketika saya membaca lagi ayat ini, saya tertarik dengan kata ini, kalimat ini. Salah satunya adalah tidak berpikir panjang. Dan kemudian saya mencoba melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya dapatkan bahwa ternyata tidak berpikir panjang ini tidak bisa kita pandang ringan. Hal tidak berpikir panjang ini adalah hal yang perlu kita perhatikan dengan serius dan perlu kita waspadai. Nah, kalau kita lihat ternyata tidak berpikir panjang itu ada di dalam satu golongan dan dia sejajar, dia sama buruknya dengan keadaan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, tidak mempedulikan agama, tidak menghormati Allah, pemberontak, garang, dan masih banyak lagi. Padahal kalau kita pikir, tidak berpikir panjang ini tampaknya merupakan hal yang sepele saja. Ini kalau dilihat kelihatannya bobotnya paling ringan dibanding yang lain-lain. Kelihatannya ini mungkin kita pandang sebagai hal yang mungkin paling wajar atau kita pandang sebagai hal yang biasa. Dan bahkan mungkin ketika orang tidak berpikir panjang dan kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seringkali orang menganggap bahwa itu bukan keadaan tidak berpikir panjang. Tetapi orang seringkali melihat bahwa itu accident atau hal-hal yang tidak diinginkan tadi adalah merupakan sebuah kelalaian. Padahal kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, tidak berpikir panjang, ini merupakan atau keadaan yang sama buruknya dengan tidak mempedulikan agama, dengan tidak menghormati Tuhan, dengan garang, dengan berkhianat, dengan hal-hal yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 yang sudah kita baca tadi. Jadi kalau firman Allah berkata, kalau kita berpikir panjang, kita ambil waktu untuk tenang, sehingga kita bisa berpikir dengan lebih baik lagi. Firman Tuhan berkata, Dia akan mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jadi masalah berpikir panjang ini ada hubungannya, ada akibatnya dengan mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, jika kita tidak mau berpikir panjang di depan, maka kelak di masa yang akan datang, kita akan dipaksa untuk berpikir panjang di belakang. Jadi sebetulnya masalah berpikir panjang itu mau tidak mau sepanjang kehidupan ini. Sepanjang apa kita hidup, sepanjang itu pula kita harus berpikir, bahkan berpikir panjang. Karena kalau kita tidak mau berpikir panjang di depan, kita tidak mau mikir di depan, maka akibatnya mau tidak mau kita harus berpikir panjang, berpikir keras di belakang nanti. Nah, kalau kita lihat dari Alkitab, kita akan sedikit menggali tentang pengertian dari berpikir panjang ini. Arti dari tidak berpikir panjang, maksud saya artinya itu adalah sembrono, gegabah, tergesa-gesa, dan tanpa pertimbangan yang matang. Tidak berpikir panjang itu artinya juga bertindak tanpa memikirkan atau tanpa peduli dengan konsekuensinya, akibatnya. Dan dikatakan juga, digambarkan bagus sekali tentang tidak berpikir panjang ini digambarkan seperti orang mabuk. Jadi kalau orang mabuk
gambaran kita kalau kita menjumpai atau kita tahu dengan orang yang mabuk itu nggak pernah hati-hati. Orang yang mabuk itu selalu sembrono. Orang yang mabuk itu gegabah. Orang yang mabuk itu tergesa-gesa. Tidak bisa berpikir, tidak punya pertimbangan matang. Bahkan orang yang mabuk itu dia tidak pernah peduli konsekuensi yang akan diterimanya. Kemudian ciri orang mabuk yang berikutnya seringkali apa? Kalau orang sudah mabuk, terlalu mabuk bahkan, seringkali mereka itu akan jatuh. Jatuh terjerembab, jatuh tidak sadarkan diri. Nah, kita lihat seringkali akibat dari tidak berpikir panjang itu adalah mengalami kejatuhan. Di sana digambarkan seperti orang yang terjerembab jatuh ke depan, jatuh terjungkir ke bawah. Nah, kalau kita lihat tidak berpikir panjang itu seringkali mengakibatkan kesalahan-kesalahan besar. Tidak berpikir panjang seringkali akan membawa kepada kejatuhan. Terjerembab, jatuh ke bawah. Nah, tidak berpikir panjang juga artinya adalah keras kepala. Keras kepala itu apa sih? Orang yang tidak bisa diberitahu, tidak bisa diluruskan, tidak bisa diajak berbicara untuk membawa kepada jalan yang benar. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang keempat tadi, tidak berpikir panjang itu dilanjutkan dengan berlagak tahu. Seringkali orang yang keras kepala, kenapa mereka keras kepala? Kenapa mereka tidak bisa diberitahu? Kenapa tidak bisa diarahkan kepada jalan yang benar? Karena mereka sudah merasa tahu segala sesuatu. Berlagak tahu. Jadi akhirnya tidak bisa diberi tahu. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada beberapa contoh, saya hanya singgung sedikit saja tentang kesalahan-kesalahan besar akibat tidak berpikir panjang. Dan Alkitab akan memberitahu kepada kita, ini loh peneguhan, konfirmasi dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa jika tidak berpikir panjang, maka akan masuk ke dalam kesalahan yang besar. Kita teringat kepada Esau. Esau ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia menukarkan hak kesulungan, satu karunia yang luar biasa demi semangkok kacang merah. Hari itu Esau pulang dari berburu, panas, lapar, dan dia melihat Yakub masak kacang merah. Dan dia minta, aku lapar, aku mau kacang merah. Tapi Yakub berkata apa? Kasih, tukarkan hak kesulunganmu. Nanti aku akan kasih kamu apa yang kamu minta, yaitu semangkuk kacang merah. Dan kita lihat, tanpa berpikir panjang, tanpa menimbang-nimbang, berapa bandingan antara hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Esau berkata apa? Sebentar lagi aku mati. Apa gunanya hak kesulungan itu? Dan Esau kemudian berkata, deal, tukar hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Dan Esau dikatakan dia terima semangkok kacang merah, dia makan, setelah kenyang dia pergi, dan Alkitab beritahu kepada kita, demikianlah Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Dan dia jual dengan begitu murah dengan semangkok kacang merah. Tanpa pikir panjang, tanpa ngitung-ngitung, hanya karena dia capek, hanya karena dia lapar, dia kepanasan, perutnya minta diisi dan ditukarkan sesuatu yang sangat berharga. Dan firman Tuhan katakan di dalam Ibrani
pasal yang ke-12 ayat 16 dan 17 di sana dikatakan bahwa kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Karena tidak berpikir panjang, Esau melakukan kesalahan besar. Yang di sana dikatakan bahwa dia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini adalah kesalahan besar Esau. Dan dia tidak mendapat kesempatan untuk memperbaikinya. Di sana dikatakan sekalipun Esau cari itu dengan mencucurkan air mata. Tidak berpikir panjang mengakibatkan kesalahan-kesalahan besar yang bahkan mungkin tidak bisa diperbaiki sekalipun ada penyesalan. Sekalipun ada cucuran air mata, dicari dengan begitu rupa, tetapi tidak beroleh kesempatan. Kita juga ingat kepada Daud ketika dia mengambil Betseba. Hari itu Daud jalan-jalan di atas soto rumahnya yang tinggi dan dia melihat ada seorang perempuan yang cantik sekali. Ketika ditanya dari salah seorang pegawainya, ternyata diketahui bahwa ini, wanita ini, Betseba namanya ini, bukan perempuan single. Tetapi Betseba sudah bersuami dan suami dari Betseba itu adalah pegawai Daud yang sangat setia, yang sangat loyal. Tetapi hari itu Daud gak pikir panjang. Biarpun dia sudah tahu bahwa perempuan ini bersuami. Tetapi tanpa pikir panjang, dia bawa perempuan itu, dia suruh orang mengantarkan perempuan itu ke rumahnya. Dan hari itu Daud berdosa dengan mengambil istri dari pegawainya sendiri. Tanpa pikir panjang. Tetapi kemudian firman Tuhan ceritakan kepada kita, yang diperbuat oleh Daud ini hanyalah sebuah awal, karena berikutnya Daud sudah melakukan satu kesalahan besar, mengambil istri orang lain, apalagi istri pegawainya yang sangat setia. Tetapi dari kesalahan yang besar ini, Daud kemudian jatuh di dalam kesalahan besar berikutnya ketika dia membuat skenario bagaimana caranya melenyapkan suami dari Betseba, yaitu Uria. Dan melalui sebuah taktik politik yang keji, akhirnya betul Uria mati dan Betseba menjadi istri resmi daripada Daud. Tetapi saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Nabi Nathan datang kepada Daud dan dia menegur Daud bahwa kamu sudah berdosa. Dikatakan oleh firman Tuhan yang dilakukan oleh Daud itu jahat di mata Tuhan. Ketika Nabi Nathan datang, Nabi Nathan bukan hanya berkata bahwa Daud melakukan yang jahat di mata Tuhan, tetapi di sana dikatakan bahwa engkau sudah menghina Tuhan. Engkau bahkan sudah sangat menista Tuhan. Dan kalau kita lihat akibat dari kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh Daud ini, kita akan lihat bahwa ternyata Tuhan menghukum Daud. Di sana dikatakan oleh Tuhan, pedang itu tidak akan pernah menyingkir dari keturunanmu. Jadi tidak akan pernah berhenti berperang. Kemudian di sana dikatakan, aku akan menimpakan malapetaka kepadamu. Dan yang sangat mengerikan, ketika malapetaka yang ditimpakan oleh Tuhan ini bukan dari orang lain,
Tetapi dikatakan oleh Tuhan, aku akan menimpakan malapetaka kepadamu dan malapetakamu itu adalah dari keluargamu sendiri. Jadi yang akan menjadi sumber bencana, sumber malapetaka di dalam hidup Daud itu bukan orang lain, tetapi orang dalamnya sendiri, keluarganya sendiri. Dan Tuhan masih belum cukup sampai di situ. Kamu sudah ambil istri orang, istri-istrimu juga aku ambil dan aku akan berikan kepada orang lain. Tuhan kemudian berkata apa? Kamu melakukannya, kamu mengambil Batseba itu secara tersembunyi. Tetapi ketika aku ambil istri-istrimu itu, aku akan melakukannya secara terbuka. Dan Tuhan masih berkata lagi apa? Anak, hasil zinamu dengan Batseba itu akan mati. Nah kalau kita lihat, Daud gara-gara tidak berpikir panjang, dia melakukan kesalahan-kesalahan besar. Dan dia kemudian mendapati konsekuensi akibat tidak berpikir panjang, akibat kesalahan-kesalahan besarnya ini ternyata sangat berakibat fatal. Fatal sekali, dan itu yang ingin dihindarkan oleh firman Tuhan. Ketika kita diajar oleh firman Tuhan untuk tenang, untuk sabar, untuk kasih ruang panjang di dalam hidup kita, untuk kita bisa mengambil pikiran yang panjang, pikiran yang jernih, adalah demi apa? Demi menghindarkan dari kesalahan-kesalahan yang besar. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat lebih dalam tentang kisah berpikir panjang ini dan tidak berpikir panjang dari satu kitab. Ini satu kitab yang bagus dan saudara nanti bisa baca kitab ini. Di sini kita bisa belajar dengan lebih jelas tentang orang-orang yang, oh ini orang yang tidak berpikir panjang, akibatnya mengalami ini. Oh ini orang yang berpikir panjang, dia mengalami ini. Kita akan melihat semua kisah ini di dalam satu kitab, yaitu kitab Ester. Kita akan gali lebih dalam dari kitab Ester ini. Kalau kita lihat tentang kitab Ester ini adalah satu kitab tentang kisah orang Yahudi ketika mereka ada di pembuangan. Ketika mereka ada di pembuangan dan di sana mereka nyaris mengalami pembunuhan massal. Tetapi ternyata Tuhan melakukan keajaiban melalui orang-orang yang mau berpikir panjang. Nah kita akan lihat kisah di kitab Ester ini diawali dengan seorang ratu yang bernama Wasti. Ini adalah ratu dari kerajaan Persia, permaisuri dari Raja Ahasweros. Ahasweros ini Raja Persia yang sangat berkuasa, dia membawahi 127 daerah, kekuasaannya, kekayaannya itu sangat besar. Dan hari-hari itu Ahasweros ini mengadakan pesta. Pestanya bukan 1, 2, 3 minggu, bulan, tetapi ini pestanya diadakan berbulan-bulan. Dan di sana di pesta itu Raja Ahasweros mengadakan perjamuan yang sangat besar. Dia juga menunjukkan daerah kekuasaannya dan masih banyak lagi. Nah, di bagian ini ketika Raja Ahasweros mengadakan pesta, sang ratu, yaitu Ratu Wasti tadi, dia juga mengadakan pesta khusus bagi kaum wanita. Khusus bagi kaum wanita. Dan di tengah-tengah pesta, jadi Raja Ahasweros mengadakan pesta dan Ratu Wasti juga membuat sebuah pesta dengan kaum wanita yang ada di dalamnya. Di tengah-tengah pesta itu Raja Ahasweros ingin memamerkan, menunjukkan kepada orang-orangnya betapa cantiknya Ratu Wasti ini. Jadi Raja Ahasweros memberi perintah agar Ratu Wasti ini dipanggil.
dipanggil menghadap untuk memperlihatkan kecantikannya. Tetapi Ratu Wasti yang juga sedang berpesta ini, hari itu tanpa berpikir panjang, Ratu Wasti menolak permintaan Raja Ahasweros. Dan bisa ditebak, raja yang tadinya senang berpesta, minum anggur, makan kenyang, wah, sangat menikmati pesta. Dalam sekejap raja menjadi sangat marah, sangat murka, dan endingnya Ratu Wasti dipecat. Ratu Wasti dipecat dan raja akan mengaruniakan kedudukan ratu kepada orang yang lebih baik daripada Ratu Wasti. Jadi di sini kita lihat ratu ini tidak berpikir panjang. Dia lupa, memang di pesta itu di antara kaum wanita, dia nomor satu. Dia yang paling tinggi kedudukannya, dia yang paling berkuasa di antara para wanita. Tetapi dia lupa, di luar sana, di kerajaan itu, bukan dia yang berkuasa. Dan dia tidak boleh menolak perintah atau permintaan raja. Dan lagi yang diminta raja itu bukan hal yang sukar. Raja hanya meminta Wasti tampil di depan, memperlihatkan, menunjukkan kecantikannya. Raja bangga punya istri yang begitu cantik. Tetapi hari itu Wasti tanpa berpikir panjang, di hadapan semua tamu undangan, dia mempermalukan Raja Ahasweros dengan berani menolak permintaan raja. Dan hari itu Wasti harus tahu bahwa di atas dia, kedudukannya sebagai ratu, ada raja yang lebih berkuasa. Akibatnya Ratu Wasti dipecat. Nah, itu kisah tentang Ratu Wasti. Nah, firman Tuhan kemudian menceritakan kepada kita, raja mencari pengganti dan didapati orang yang lebih baik dari Wasti, yaitu seorang gadis yang bernama Esther. Nah, kita nanti lihat Esther, nanti sekarang kita akan melihat kepada Haman terlebih dahulu. Nah, di dalam pemerintahan Raja Ahasweros ada seorang yang bernama Haman. Jadi setelah Wasti dipecat, diganti dengan Esther, ada Haman yang kemudian dikaruniai kebesaran oleh raja. Haman ini pangkatnya dinaikkan, bahkan Haman kedudukannya itu di atas semua pembesar. Dan raja memerintahkan bahwa semua harus sujud menyembah kepada Haman. Wah, Haman ini senang sekali bahwa dia mendapatkan promosi yang begitu luar biasa. Dia senang ketika dia jalan, ketika dia keluar, dia melihat orang-orang pada sujud. Namun, alangkah terkejutnya Haman ketika dia melihat ada satu yang tidak mau sujud, yaitu seorang yang bernama Mordekai. Haman sangat marah, sangat jengkel ketika Haman melihat ini orang, siapa dia? Kenapa yang lain sujud dan dia tidak sujud? Dan kemudian Haman saking jengkelnya karena Mordekai tidak pernah mau memberi sujud kepada Haman. Akhirnya Haman berniat untuk membunuh Mordekai. Apalagi waktu dia tahu ternyata Mordekai ini bukan orang Persia. Mordekai ini orang Yahudi. Dan kemudian dia mengambil satu keputusan bahwa dia tidak hanya akan membunuh Mordekai, tetapi dia akan membunuh seluruh bangsa Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Nah, kalau kita lihat dengan Haman ini juga,
Haman ini adalah orang yang tidak berpikir panjang. Dikatakan bahwa dia begitu gelap mata. Nafsu untuk membunuh melenyapkan Mordekai setiap kali dia melihat Mordekai tidak mau sujud menyembah kepadanya. Dan dia sebetulnya kalau dia bijaksana, dia berpikir panjang, yang bersalah itu adalah Mordekai. Yang tidak mau sujud itu Mordekai. Lebih baik membunuh Mordekai saja. Tetapi Haman tidak. Ketika dia melihat Mordekai tidak mau sujud, tahu apalagi ini bukan bangsa Yahudi, dia mengambil keputusan tidak hanya membunuh Mordekai, tetapi dia akan melenyapkan seluruh bangsa. Nah, kalau kita lihat tentang Haman ini, orang yang tidak bisa berpikir panjang ini, kemudian kalau kita lanjut kepada pasal-pasal berikutnya, Haman lagi-lagi dia tidak berpikir panjang ketika dia diundang oleh Ratu Ester di dalam perjamuan yang diadakan oleh Ratu Ester bersama-sama dengan raja. Jadi pulang dari pesta yang diadakan oleh Ratu Ester itu, Haman senang sekali. Dia kemudian sampai di rumah, dia cerita kepada orang-orang yang berkumpul di rumahnya. Dia katakan besarnya kekayaannya, banyaknya anak laki-lakinya. Dia ceritakan kebesarannya, dia ceritakan kenaikan pangkatnya di atas semua pegawai dan pembesar-pembesar raja. Tetapi satu hal yang dikatakan oleh Haman. Haman ini padahal baru pulang dari pesta, hatinya senang. Tetapi dia berkata bahwa dia tidak merasa puas, bahwa semuanya itu tidak ada gunanya bagiku jika dia masih melihat Mordekai hidup. Padahal dia sudah mengalami begitu banyak hal yang luar biasa, masih ditambah dia saja bersama dengan raja yang diundang dalam perjamuan yang diadakan oleh Ester. Tetapi dia berkata apa? Itu semua tidak ada artinya, tidak berguna bagiku selama aku lihat Mordekai masih hidup. Jadi ini orang, dia sudah dapat semuanya. Dia punya kekayaan, anak lakinya banyak, diangkat di atas segala pembesar. Dia saja yang diundang di dalam pesta. Dan dia pulang dengan hati yang senang sebetulnya. Tetapi dia bilang apa? Itu semua tidak ada gunanya. Itu semua tidak ada artinya kalau aku lihat Mordekai masih hidup. Jadi ini orang dapat semua, tetapi dia tidak dapat satu. Dan dia tidak berpikir panjang tentang semua yang dia sudah terima. Dia sudah dapat, dia sudah nikmati kebesaran, kekayaan, kemurahan, segala sesuatu. Dia tidak bisa menikmati, tidak ada gunanya, tidak ada artinya, hanya gara-gara satu hal, Mordekai masih hidup. Seperti tadi, semua sujud menyembah kepada dia. Buat Haman itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya kalau Mordekai masih hidup. Sekarang dia punya semua, tetapi dia berkata tidak ada gunanya kalau aku belum satu ini. Dan dia tidak pernah berpikir panjang tentang segala sesuatu yang diterimanya, yang ada padanya. Dia hanya terobsesi dengan yang satu, yang kecil, yang ini, yang sebetulnya bisa diabaikan. Tetapi Haman berkata bahwa dia akan membunuh Mordekai bersama dengan seluruh bangsa Yahudi. Dan itulah awal dari kejatuhan Haman bersama dengan keluarganya kelak. Kalau kita lihat, ini semua adalah pola sebetulnya yang dipakai oleh iblis. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, kitab ketika manusia jatuh di dalam dosa, tidak berpikir panjang tentang segala yang ada di dalam Taman Eden, boleh mereka nikmati. Semua
boleh dimakan dengan bebas, bukan dibatasi, tetapi dengan bebas. Tetapi manusia jatuh hanya gara-gara apa? Satu yang tidak bisa mereka nikmati. Sama dengan Haman tadi, semua dia sudah punya, semua dia sudah dapatkan, semua sudah sujud menyembah. Tetapi tidak ada artinya buat Haman jika kepala Mordekai masih ada di lehernya. Dan itulah yang menjadi kejatuhan Haman. Sama seperti kejatuhan manusia di Taman Eden. Ketika semua boleh, tetapi manusia tidak pernah berpikir panjang dengan semua yang boleh ini. Tetapi hari itu Adam dan Hawa memilih tidak berpikir panjang, mengambil buah yang dikatakan sedap kelihatannya, dan itulah yang dikatakan oleh Alkitab kesalahan besar. Nah, kita sudah melihat tentang Haman ini, dan kita akan beranjak kepada Raja Ahasweros. Ini raja yang berkuasa yang tadi kita sudah lihat bahwa dia adalah penguasa yang luar biasa dan dia mempunyai kekayaan dan kebesaran yang luar biasa. Nah, ini Raja Ahasweros. Raja Ahasweros ini adalah raja yang juga tidak berpikir panjang dan dengan begitu mudahnya membuat keputusan-keputusan yang membahayakan. Jadi dengan tipu muslihat, Haman ini ikhtiarnya tadi adalah memusnahkan Mordekai bersama-sama dengan bangsanya. Haman datang kepada raja. Dia berkata, "Raja, aku akan kasih perak banyak sekali kepada raja untuk dimasukkan di dalam perbendaharaan. Tetapi tolong raja, keluarkan surat yang dibubui dengan cap meterai raja. Surat ini yang akan melegalkan pembunuhan kepada sebuah bangsa yang kita tidak tahu asal usulnya. Satu bangsa yang tidak kita kenal, tetapi bangsa ini adalah bangsa yang berbahaya." Dan raja tanpa pikir panjang, surat itu dibuat dan cincin meterai raja diberikan kepada Haman untuk dicapkan kepada surat maut ini yang kemudian melegalkan pembunuhan massal bagi bangsa Yahudi. Dan kalau kita lihat nanti ketika Haman sudah terbongkar kedoknya, kejahatannya, raja ambil cincin meterai raja ini dan kemudian dia berikan kepada Mordekai. Nah, raja di sini tanpa pikir panjang, dia tidak mempernyelidiki lebih dulu, dia tidak mendalami, tetapi dia bayangkan ini pembunuhan massal seluruh bangsa Yahudi, dan raja dengan begitu mudah ACC penumpahan darah ini terhadap bangsa yang tidak bersalah. Nah, kita lihat di sini cincin raja ini begitu mudahnya dipindah tangankan dan tergantung sudah. Ketika cincin ini ada di tangan Haman yang jahat, maka ini menjadi cincin yang berdarah. Maka ini adalah meterai raja yang melegalkan pembunuhan besar-besaran. Tetapi ketika nanti cincin ini ada di tangan orang yang baik, Mordekai, maka cincin ini, cincin meterai raja ini menjadi cincin yang membawa kesejahteraan. Jadi kita lihat di sini, raja adalah orang yang tanpa pikir panjang dan begitu mudahnya memindah tangankan cincin meterai yang berharga ini. Cincin yang melambangkan otoritas dan kekuasaan. Nah, itu tentang Raja Ahasweros. Nah, kita lihat sekarang tentang Ester. Ester ini ketika dia sudah menjadi permaisuri Raja Ahasweros, dia ada di istana raja yang nyaman, yang enak. Sampai suatu kali dia mendengar, dia mendapat kabar bahwa Mordekai yang merupakan ayah angkatnya ini berteriak melolong-lolong keliling kota
kota dengan memakai baju kabung dan memakai kain kabung dengan abu di atas kepalanya. Dan Ester ada di istana, dia tanya, apa yang terjadi di luar sana? Kenapa? Kok ada perkabungan di negeri ini? Dan kemudian ada orang yang menyampaikan berita bahwa telah keluar surat keputusan raja dengan meterai raja yang melegalkan pembunuhan besar-besaran bangsa Yahudi. Dan kemudian melalui pesuruhnya Ester mendapatkan informasi tentang keadaan yang sebenarnya ini, dan kemudian orang yang disuruh itu datang kepada Mordekai dan Mordekai berkata kepada Ester, Ester, kamu ratu, permaisuri raja, kamu datang menghadap raja, mohonkan belas kasihan raja agar bangsa kita ini terbebas dari pembunuhan massal. Tetapi Ester waktu itu berkata apa kepada utusan yang menyampaikan kabar kepada Mordekai nanti? Ester tanpa pikir panjang dia berkata, aku ini sudah 30 hari tidak dipanggil oleh raja. Dan bukankah engkau juga tahu hukum di negeri ini, barang siapa datang menghadap raja tanpa raja memanggilnya, jika raja tidak berkenan, maka orang itu akan mendapat hukuman mati. Tidak peduli siapapun, seandainya raja tidak berkenan, maka dikatakan hukuman mati. Dan Ester berkata kepada utusan yang menjembatani antara dia dengan Mordekai, aku sudah 30 hari tidak dipanggil oleh raja. Tetapi kemudian Mordekai menjawab apa kepada Ester? Jangan kira karena kamu ada di istana raja, kamu akan luput. Jangan kira kalau kamu ada di istana raja, kamu akan selamat. Kalau kamu tidak mau menolong, Tuhan pasti akan kasih pertolongan, entah datangnya dari mana. Tetapi kamu harus ingat bahwa mungkin untuk saat yang seperti ini kamu dipilih Tuhan. Kamu lolos seleksi sehingga kamu terpilih menjadi permaisuri Raja Ahasweros. Jadi di sini Ester kemudian ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Mordekai, dari yang semula dia hanya berpikir pendek, dia berkata bahwa aku tidak mungkin menghadap raja. Tetapi sekarang ketika Mordekai berkata demikian, Mordekai berkata, kamu dipilih Tuhan, jadi ratu adalah kamu untuk menyelamatkan bangsamu, yaitu dalam masa krisis yang sekarang ini. Dan kemudian Ester menuruti apa yang dikatakan oleh Mordekai. Dia berkata, kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Puri Susan ini. Berdoalah, berpuasalah untuk aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa. Dan Ester berkata apa? Setelah itu aku akan datang menghadap raja. Jika seandainya raja tidak berkenan, kalau memang aku harus mati, biarlah aku mati. Ester ini luar biasa, biarpun dia sudah ada di istana raja, dia sudah menduduki jabatan sebagai permaisurinya raja, tetapi Ester dikatakan bahwa dia tetap hidup, dia tetap patuh, dia tetap nurut seperti pada waktu dia masih ada di bawah pengasuhan Mordekai. Singkat cerita, Ester ini kemudian berdoa, berpuasa, dan ketika tiba harinya, luar biasa, raja tidak murka, raja berkenan, dan raja mengulurkan tongkat emasnya. Ester selamat, Ester tidak mati. Dan singkat cerita, Ester ini bersama-sama dengan Mordekai menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembunuhan massal. Nah, kalau kita lanjut kemudian kepada Mordekai,
Nah, ini orang di balik layar, orang yang punya pemikiran yang jauh. Ketika dia mendidik Ester sebagai anak angkatnya, dia punya pandangan yang jauh, membawa Ester sampai bisa lolos dari seleksi pemilihan ratu. Dan Mordekai ini ketika melihat malapetaka yang dirancangkan oleh Haman, berpikir panjang. Dia pakai anak angkatnya yang ada di istana, yang semula takut. Tetapi kemudian Mordekai dengan pemikiran yang panjang, pertimbangan yang matang, perhitungan yang luar biasa. Dia berkata kepada Ester, maju, selamatkan bangsa Yahudi. Dan kalau kita lihat, Mordekai berhasil. Mordekai, orang yang luar biasa, yang membawa Ester menjadi seorang ratu. Mordekai juga membawa bangsa Yahudi kepada keselamatan dan menghindarkan mereka dari kebinasaan. Mordekai ini adalah orang di balik layar yang punya pertimbangan, pemikiran, dan perhitungan yang matang. Dan kalau kita lihat saudara, keseluruhan kitab Ester ini, kita bisa melihat Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berpikir panjang. Jauh sebelumnya, Dia sudah melihat, Dia sudah merancangkan segala sesuatu. Kalau kita lihat sutradara yang luar biasa di dalam kitab Ester ini adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengatur dengan begitu indah bagaimana Ester itu harus jadi ratu dahulu sebelum Haman diangkat jadi pembesar. Di sana kita lihat juga bahwa Tuhan yang membuat skenario bahwa ada kisah di mana Raja Ahasweros tidak bisa tidur semalam-malaman. Tujuannya adalah untuk memberi reward, upah yang berharga bagi Mordekai yang sudah berbuat baik tetapi belum diberi upah, belum menerima hadiah. Hari itu Tuhan membuat Ahasweros tidak bisa tidur. Hanya gara-gara Tuhan mau kasih hadiah kepada Mordekai. Kita lihat bagaimana Tuhan bisa membuat raja mengulurkan tongkat emasnya. Dan kita lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berpikir panjang. Kalau kita balik lagi kepada kitab Kejadian, kisah di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Oh, Tuhan sudah menyiapkan penebusan, berpikir panjang tentang bagaimana keselamatan manusia dari awal sampai manusia pada akhirnya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Rencana Tuhan, pemikiran Tuhan yang panjang yang terus berlangsung sampai kepada kekekalan. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang berpikir panjang, bahkan sangat panjang. Sehingga karena Allah kita Allah yang berpikir panjang, yang mempunyai pikiran yang jauh sekali daripada mulanya sampai kekekalan. Allah kita makanya tidak pernah berbuat salah. Karena Dia mempunyai pikiran yang panjang, pikiran yang matang. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia tidak pernah gagal. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang berpikir panjang. Hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita berpikir panjang. Karena ketika kita mau berpikir panjang, dikatakan tadi kita akan mencegah melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Ayat yang akan mengunci firman Tuhan kita di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua ketika Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Di sana dikatakan,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janji firman Tuhan, pesan firman Tuhan, agar kita bisa masuk ke dalam setiap janji-janji Tuhan yang luar biasa. Di sana dikatakan, renungkan Alkitab, renungkan firman Tuhan itu siang malam. Dan di sana dikatakan apa? Bertindak hati-hati. Artinya apa sih? Berpikir panjang sebelum bertindak. Bertindaklah sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan, supaya kamu berhasil dan kamu beruntung. Tentunya kita masuk kepada setiap janji Tuhan yang luar biasa. Tentunya kita mau menjadi orang-orang yang berhasil. Tentunya kita mau menjadi orang-orang yang beruntung. Kuncinya apa? Bertindak hati-hati. Berpikirlah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bertindaklah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau saudara baca Yosua 1 ini, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ayo kita sama-sama belajar berpikir panjang. Beri waktu untuk mengambil saat tenang, sehingga kita bisa berpikir panjang dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Terhindar dari kesalahan-kesalahan besar, kita berhasil, kita beruntung. Amin buat firman Tuhan, kita akan berdoa buat firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami Tuhan, Engkau berikan lagi pengertian bahwa hidup kami Tuhan, ketika Engkau memberikan hikmat kepada kami, hikmat itu kami pakai Tuhan, untuk kami boleh berpikir panjang, kami boleh berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan, setiap keputusan, bahkan kami berhati-hati dengan perkataan kami. Maka firman-Mu menjanjikan ketika kami melakukannya, kami akan berhasil, kami akan beruntung, dan kami akan masuk ke dalam setiap perjanjian yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, ampuni Tuhan setiap kesalahan-kesalahan, bahkan mungkin kesalahan-kesalahan kami yang besar di masa lalu. Ampuni Tuhan, sucikan kehidupan kami. Kami mau belajar lagi Tuhan, turut kepada firman-Mu, kami mau belajar Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang sudah mendengar firman Tuhan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, selamat berjumpa Bapak Ibu. Untuk kita sebentar akan membawa persembahan kita kepada Tuhan buat pekerjaan Tuhan. Mari kita ikuti satu kebenaran dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan judul Hidup Rukun Mendatangkan Berkat Tuhan. Saya baca dari Mazmur 133 ayat 1 dan ayatnya yang ke-3. Demikian, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita lompat ke ayat 3, khususnya bagian akhir. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wow, Tuhan berjanji memberkati kita dengan berkat yang tiada batasnya, berkat yang tiada akhirnya. Dan kita mau itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. Nah, mari kita belajar bahwa firman Tuhan mengajak untuk kita hidup dalam kerukunan. Ya, ayatnya yang pertama, apalagi dikatakan bahwa
apabila saudara-saudara ya, diam bersama dengan rukun. Ya. Rukun itu mempunyai arti bersatu, bersehati, tidak bertengkar, ya, memiliki pertalian atau hubungan, ya, ada persahabatan, dan itu adalah satu perilaku, ya, sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa terbentuk, sesuatu yang bisa melekat menjadi karakter atau bagian di dalam kehidupan kita. Ya, jadi artinya sangat positif Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam kehidupan kita berhubungan dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita, maka ketika hal ini melekat di dalam kehidupan saudara dan saya, maka saya percaya untuk mereka pun itu sudah menjadi berkat. Ya, dan ketika kita tahu mereka diberkati, bukankah kita juga akan menjadi orang-orang yang diberkati? Ya, apalagi firman Tuhan berkata, saudara-saudara. Ya, tentu ayat ini tidak hanya berbicara tentang saudara dalam hal hubungan sedarah, ya, tetapi kita memahami bahwa di dalam kekristenan, di dalam perhimpunan umat Tuhan, maka kita semua disebut saudara bersaudara, sekalipun ada di antaranya yang tidak sedarah, ya, tidak sekeluarga, ya, tidak memiliki hubungan secara jasmani. Ya. Artinya kita bertemu orang-orang yang mungkin semula kita tidak mengenal mereka. Ya. Pada awalnya kita tidak sama-sama dengan mereka. Mereka datang dari mana, kita datang dari mana, tetapi ketika kita menjadi saudara, artinya menjadi saudara di dalam Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika kita dibaptis, dan atas baptisan itu kehidupan kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk semua yang percaya berlaku hal yang sama, maka disitulah persaudaraan kita dengan yang lainnya, dengan anggota gereja, dengan sesama pelayan, dengan komunitas ibadah kita. Dan dari situlah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Pada awalnya bahwa Tuhan punya rencana yang baik, yang indah, sehingga kehidupan saudara diberkati. Untuk itulah Dia menyatukan kita sebagai saudara di dalam Tuhan, untuk kita belajar dan bertumbuh di dalam kerukunan. Mari kita pakai kesempatan setelah masa-masa pandemi, di mana cukup kita pahami berlaku ketentuan social distancing, ya, jaga jarak satu dengan yang lain. Kita tidak bisa duduk berdekatan, kita tidak bisa berjabat tangan, apalagi mau cipika-cipiki dan berpelukan, ya. Tetapi itu sudah menjadi masa yang berlalu. Ya. Inilah masa di mana Tuhan memberi kesempatan untuk kita menguatkan lagi apa yang baik, untuk kita menguatkan lagi apa yang baik. Mungkin itu bukan hanya buat kita, tetapi juga buat orang lain. Kita belajar bagaimana lebih mengasihi, kita belajar bagaimana lebih menerima, baik di gereja, di kelompok sel, di tim pelayanan, di kebersamaan-kebersamaan. Bukankah semuanya itu perlu untuk kita bisa menjadi suratan yang terbuka, untuk kita menjadi terang, dan untuk kehidupan kita menjadi berkat. Kita sadar ada gesekan-gesekan, kita sadar
ada benturan-benturan, ada hal-hal yang membuat satu dengan yang lain berselisih. Tapi jangan berhenti di situ. Baca firman Tuhan, kita harus hidup rukun dengan saudara-saudara kita. Karena mungkin yang berselisih dengan saudara, itu sesungguhnya adalah saudara di dalam Tuhan. Yang bertengkar dengan saudara, itu pun adalah saudara di dalam Tuhan. Ya, mari kita terima firman Tuhan ini. Karena kita percaya ketika kita bisa hidup di dalamnya, seturut dengan yang dikatakan firman Tuhan, Alkitab katakan, kesanalah ke tempat saudara hidup rukun, ke tempat kelompok sel yang bertumbuh dan hidup rukun, ke tempat komunitas gereja, tim-tim pelayanan. Kesanalah Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati anggota-anggota, Tuhan akan memberkati para pelayan-pelayan, Tuhan akan memberkati aktivis-aktivis. Karena itu sudah tertulis di firman Tuhan sebagai janji Tuhan bagi setiap kehidupan kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati, kiranya renungan ini akan selalu membawa kehidupan kita berserah dalam melakukan segala sesuatu. Baik di dalam ibadah, baik di dalam melayani, baik di dalam membawa persembahan, baik di dalam kita mengembalikan milik Tuhan. Sesungguhnya kita ada di tempat yang tepat, kita ada di komunitas yang baik, kita ada di kelompok sel, di mana kesanalah berkat Tuhan dicurahkan, diperintahkan datang, dan kita menerimanya. Mari sebelum kita membawa persembahan kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima anugerah-Mu ya Tuhan, kami terima kasih karunia-Mu, kami terima berkat-Mu ya Bapa, berkat yang tiada terbatas, berkat yang tidak ada habis-habisnya, diperintahkan dan dicurahkan atas jemaat, atas gereja-Mu, atas setiap kelompok-kelompok sel, atas setiap hati yang mau diubahkan dan dibentuk seturut dengan firman-Mu. Sehingga apa yang kami beri, apa yang kami bawa untuk kami persembahkan kepadamu, itu pun mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat, berkati usaha dan pekerjaannya, berkati setiap mata pencariannya, berkati juga apa yang ada pada mereka. Tuhan yang membuat berlipat kali ganda, bertumbuh, berbuah lebat, nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bawa persembahan ini. Haleluya, mari berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, selamat memberi. Amin, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, kami Jemaat Maranatha sebentar akan mengakhiri ibadah online. Terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, jemaat dikuatkan. Kiranya Roh Kudus senantiasa ada di dalam hati setiap jemaat. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur dapat mendengar dan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan menjagai hati setiap jemaat, perilaku kami agar selalu berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah online. Demikian juga sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Kami doakan bagi jemaat yang belum bisa beribadah online ataupun onsite, kiranya Tuhan menolong. Terima kasih. Apapun yang jemaat kerjakan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini
sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, mari semua yang sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Sampai jumpa lagi di ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumberku aku. Gambar yang telah kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, suka bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua menerima berkat yang luar biasa melalui ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa saudara untuk like, subscribe, share, bagikan video-video ibadah online GPDI Maranatha Malang kepada saudara, kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada semua orang yang saudara kenal, supaya semakin banyak orang boleh menerima berkat Tuhan sama seperti kita pada hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah online kita minggu depan. Tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati.